Inilah Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat Sumatera dengan ibu kotanya Kota Banda Aceh. Wilayah Provinsi Aceh yang terdiri dari daratan dan kepulauan terletak pada posisi geografis antara 2 derajat hingga 6 derajat lintang utara dan 95 derajat hingga 98 derajat bujur timur. Provinsi Aceh memiliki luas wilayah 57.948,94 km bujur sangkar atau 5.677.081 hektar yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim, dan 6.474 kampung dengan jumlah penduduk Provinsi Aceh pada tahun 2018 sebanyak 5.281.314 jiwa. Kekayaan sumber daya alam sesuai dengan data geologi, Aceh memiliki potensi energi, sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi yang cukup besar. Besarnya potensi sumber daya alam tersebut perlu upaya pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal, mandiri, berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan agar dapat memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya tidak berlebihan bila sektor sumber daya energi dan mineral menjadi sektor andalan dalam pembangunan di Aceh. Dalam usaha pengelolaan dan pemanfaatan potensi energi dan sumber daya mineral telah menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh dalam bidang geologi dan air tanah, mineral dan batu bara, energi, ketenaga listrikan, minyak dan gas bumi yang dibentuk berdasarkan Kanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dan Pergub Nomor 128 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh Insinyur Mahdi Nur MM, khususnya dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral, batu bara, geologi dan air tanah, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh telah berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan di sektor ini yang bermuara pada peningkatan taraf hidup masyarakat di Aceh. Semua kita tahu bahwa Aceh ini dikaruniai oleh banyak sumber daya alam, terutama misalnya tadi batu bara, mineral dan batu bara, termasuk minyak dan gas juga. Tentu ini rahmat Allah ya, atau karunia Allah yang patut kita syukuri kita semua rakyat Aceh ini. Tapi dalam hal ini tentu bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini itu harus betul-betul bermanfaat dan berkeadilan. Inilah sekarang pemerintah Aceh tidak lagi dengan paradigma benda lama. Artinya gini, kalau dulu mungkin ketika sumber daya alam setelah dieksploitasi kita masih melihat adanya masyarakat yang kehidupannya masih miskin di sekitar tambang katakanlah, atau di sekitar kegiatan eksploitasi migas, mineral dan batu bara. Dan hal ini tentunya ke depan oleh kebijakan pemerintah sekarang, pemerintah Aceh, itu jangan lagi terjadi. Jadi kalau kita memang betul-betul kita ingin memanfaatkan sumber daya alam ini untuk kemakmuran dan untuk itu harus betul-betul. Caranya bagaimana? Itu harus kita memanfaatkan secara berkeadilan, bermanfaat dan berkeadilan. Untuk pemanfaatan sumber daya mineral dan batu bara, khususnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh melalui bidang mineral dan batu bara sebagai unsur pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan, penyiapan wilayah, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, produksi dan penjualan mineral dan batu bara. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan pendataan terhadap potensi bahan galian unggulan yang tersebar di sejumlah daerah di Aceh.
Pada dasarnya, kegiatan usaha pertambangan umum di Aceh sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bahan galian yang dieksploitasi atau operasi produksi adalah endapan emas plaster yang terdapat di beberapa titik wilayah barat Aceh. Kemudian, seiring perjalanan waktu, usaha pertambangan umum terus berkembang pesat di Aceh. Dengan beragamnya potensi sumber daya mineral di Aceh yang cukup besar, masih terbuka peluang usaha pertambangan, bervariasi dan sangat prospek untuk dikembangkan, baik komoditi mineral, logam dan batu-batuan, maupun mineral non-logam dan batu bara. Geliat usaha pertambangan telah memberikan harapan baru bagi pembangunan daerah Aceh. Ini terlihat dari banyaknya para investor yang ingin berinvestasi pada sektor tambang, baik mineral logam, non-logam maupun geotermal. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam usaha memberikan pelayanan bagi para calon pengusaha pertambangan tersebut, khususnya dalam memberikan rekomendasi teknis eksplorasi, pemberian izin usaha pertambangan eksplorasi, dan operasi produksi. Sementara itu, kegiatan pemetaan wilayah izin mineral dan batu bara, yaitu pemetaan wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan, khususnya mineral dan batu bara, semakin ditingkatkan kegiatannya di lapangan, termasuk kegiatan pengawasan dan penertiban, baik terhadap usaha yang sudah berjalan, maupun penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin atau peti. Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan juga melalui koordinasi dengan semua stakeholder yang terkait dengan kawasan, serta dan lahan, maupun peninjauan langsung ke lokasi aktivitas penambangan. Untuk mengelola potensi energi dan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, pemerintah Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh menerbitkan izin berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Aceh, izin usaha pertambangan atau IUP mineral, logam dan batu bara yang diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipersyaratkan dalam pengurusan IUP. Hingga saat ini telah diterbitkan izin sebanyak 32 perusahaan, dengan rincian sebanyak 1 IUP eksplorasi, sebanyak 25 IUP operasi produksi, selebihnya izin pertambangan rakyat yang diterbitkan oleh Bupati. Adapun izin usaha pertambangan yang sudah dikeluarkan sesuai data bidang mineral dan batu bara, IUP KK eksplorasi, meliputi 13 IUP biji besi, 2 IUP pasir besi, 1 IUP emas, 2 IUP emas placer, 2 IUP limestone, 2 IUP silistone, 9 IUP batu bara, 1 IUP eksplorasi trust, dan 2 pazolan. Potensi endapan bahan tambang non-logam seperti batu bara memiliki prospek yang sangat besar untuk dikembangkan di Aceh. Provinsi Aceh memiliki cadangan batu bara yang sangat besar di kawasan pantai barat Aceh. Endapan batu bara di wilayah tersebut memiliki nilai kalori mencapai 3.500 hingga 4.600 kalori per gram. Sebagai bahan bakar, batu bara biasa digunakan untuk pemanasan kettle, pembangkit listrik tenaga uap, dan lain-lain. Pengusahaan pertambangan batu bara terdapat di Kabupaten Nagan Raya yang diusahakan oleh PT Bara Energi Lestari yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya. Perusahaan ini pertama sekali berproduksi pada Maret 2008 dengan mengirimkan batu bara ke PLTU Energi Alam Raya Semesta yang juga berlokasi di Kabupaten Nagan Raya. Menyusul berproduksinya PT BEL, maka untuk pertama kalinya Aceh menjadi daerah penghasil batu bara meski tidak dalam skala besar. Sementara itu, pengusahaan pertambangan batu bara terbesar terdapat di Kabupaten Aceh Barat oleh PT Mifa Bersaudara sebagai pionir usaha pertambangan batu bara terbesar di Provinsi Aceh. Perusahaan tambang batu bara PT Mifa Bersaudara yang berdiri sejak tahun 2011 memiliki wilayah konsensi seluas 3.134 hektar serta memiliki cadangan potensi batu bara 383 juta metrik ton kualitas solution coal berdasarkan laporan eksplorasi sesuai standar GLSC yang dikeluarkan oleh PT Rans Indonesia pada Juni tahun 2011.
Dalam mengoperasikan penambangan baru, PT Mifa Bersaudara modal awal investasi yang digelontarkan sebesar 202 juta US dollar atau setara 2,6 triliun rupiah. Pada tahap pertama, PT Mifa Bersaudara memproduksi sebanyak 3 juta ton dan terus naik secara bertahap. Tahun 2019 saat ini produksi batubara PT Mifa mencapai 9 sampai dengan 10 juta ton per tahun. Sementara target produksi mencapai 15 juta ton per tahun. Keberadaan PT Mifa Bersaudara saat ini semakin memberikan keyakinan terhadap perkembangan industri tambang batubara di Aceh, karena didukung dengan berbagai infrastruktur terpadu, mulai dari lahan tambang luas, akses transportasi pengangkutan yang mudah, ketersediaan pelabuhan muat yang sangat representatif, hingga transshipment ke mother vessel yang tidak terlalu jauh. PT Mifa Bersaudara telah memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di kawasan ini, baik melalui peluang lapangan kerja maupun melalui program CSR. PT Mifa Bersaudara saat ini telah menampung sebanyak 1.100 orang tenaga kerja lokal dari 1.500 tenaga kerja yang dimiliki perusahaan ini. Dalam upaya menjaga wilayah tambang tetap hijau, PT Mifa Bersaudara juga melakukan program penghijauan di areal bekas tambang. Saat itu pihak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh dalam usaha pembinaan dan pengawasan selalu melakukan pertemuan rutin dengan pihak perusahaan PT Mifa Bersaudara, baik dengan melakukan kunjungan ke lapangan atau dengan kegiatan pertemuan di Dinas ESDM Aceh di Banda Aceh.